Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma alhamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma aharisna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa ghazaini ilmika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Al-Manhajus Sawi yang disusun oleh Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smek hafizahullah wa mata'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Dan sampai pembahasan kita yaitu tentang pentingnya untuk memiliki adab atau sopan santun, kedudukan serta kemuliaan daripada adab, yang mana adab itu sangat dipentingkan di dalam syariat Islam, karena adab itu adalah buah daripada akhlak. Akhlak itu adalah sifat yang ada di dalam hati atau sifat jiwa manusia, watak atau tabiat daripada manusia itu adalah akhlak. Sedangkan hasilnya atau buahnya itu adalah adab. Adab dan akhlak itu sangat diperhatikan, sangat dipentingkan di dalam syariat Islam. Berapa banyak di dalam hadis dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya adab dan akhlak. Dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa inna ahsanal hasan al khuluqul hasan, perkara yang paling baik itu adalah akhlak yang baik. Dan juga di dalam hadis yang lain bahwa sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Serta banyak lagi hadis yang menunjukkan tentang perintah untuk kita berakhlak yang baik dan memiliki adab yang baik. Bahkan Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat beliau berkata, seseorang bisa mencapai tingkatan surga yang tertinggi dengan kebaikan akhlaknya, dan seseorang bisa mencapai neraka yang terendah karena keburukan akhlaknya. Dijelaskan bahwa Gala Ibnul Mubarak rahimahullahu, nahnu ila galilin minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal ilmi. Al-Imam Ibnul Mubarak, Abdullah bin Mubarak radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwa kami ini lebih membutuhkan adab yang sedikit daripada ilmu yang banyak. Sebab ilmu yang banyak tanpa adab, tanpa akhlak yang baik itu percuma. Namun ilmu yang sedikit namun dengan akhlak, dengan adab, maka itu yang lebih bermanfaat, itu yang lebih mulia. Sehingga beliau jelaskan bahwa kita ini lebih membutuhkan adab yang sedikit daripada ilmu yang banyak. Sebab dengan sedikitnya adab, sedikitnya akhlak, itu yang akan mengangkat derajat kita, yang akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak adabnya, semakin baik adabnya, maka akan semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala radhiyallahu anhu, man tahawana bil adabi uqiba bihirmanis sunani. Dan beliau Ibnul Mubarak radhiyallahu ta'ala anhu juga berkata, barang siapa orang yang meremehkan adab, meninggalkan adab, maka akan dihukum dengan meninggalkan sunnah. Maknanya
akan mendapatkan hukuman dari Allah sehingga tidak mendapatkan taufik, kemampuan untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang meremehkan, menggampangkan adab itu akan dihukum sehingga akan terhalangi dari amalan-amalan yang sunnah. Wa man tahawana bisunani uqiba bihirmanil faraid. Dan barang siapa orang yang meremehkan, menggampangkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan dihukum dengan meninggalkan al-faraid, ibadah yang wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan semakin rendah derajatnya jika tidak diberi hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya Allah. Wa man tahawana bil faraid uqiba bihirmanil ma'rifah. Dan barang siapa yang menggampangkan, meremehkan ibadah-ibadah yang wajib, maka akan dihukum dengan meninggalkan atau tidak mendapatkan ma'rifah. Orang yang menggampangkan ibadah yang wajib akan dihukum oleh Allah terhalangi dari ma'rifah, mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal puncak dari kemuliaan itu adalah al-ma'rifah, mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ulama menjelaskan bahwa makna daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maknanya illa liya'rifun, kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ibadah di sini adalah ma'rifah. Hamba yang semakin mengenal Allah, ma'rifah, maka akan semakin takut kepada Allah, akan semakin taat kepada Allah, akan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puncak dari segala kemuliaan adalah al-ma'rifah, mengenal kepada Allah. Namun hal ini bisa didapatkan dengan hidayah dari Allah, karunia, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama adalah dengan memperhatikan adab, mementingkan adab, mendahulukan adab, yaitu dengan memiliki akhlak yang baik, dengan mengamalkan adab-adab yang baik, yang mulia, sehingga akan diberi anugerah oleh Allah untuk bisa menjalankan perkara-perkara yang sunnah, ya, bisa menjalankan ibadah-ibadah yang wajib, sehingga akan mendapatkan anugerah ma'rifah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa tarkul adabi yujibut tarda, bahwa meninggalkan adab, orang yang meremehkan atau mengabaikan adab, maka akan menyebabkan terusir. Maknanya adalah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman asa'al adaba 'alal bisati rudda ilal bab, ya, istilahnya dijelaskan, orang yang adabnya tidak baik ketika pada satu jamuan di rumah seseorang, ketika mendapatkan jamuan tapi adabnya tidak baik, maka akan diusir ke pintu, ya, keluar pintu. Wa man asa'al adaba 'alal bab, dan yang adabnya tidak baik pada pintu, rudda ila sayasatid dawab, maka akan diusir menuju tempat penjaga-penjaga hewan tunggangan. Ini istilah orang yang meninggalkan adab, maka akan diusir jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin buruk adabnya, semakin jauh dari rahmatnya Allah. Wa qala ba'dhuhum li ibnihi, sebagian ulama berkata, berwasiat kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la anta ta'allama baban minal adabi ahabbu ilayya min anta ta'allama sab'ina baban min abwabil ilmi. Wahai anakku, ya,
kamu belajar satu bab daripada adab, mempelajari satu bab saja, ya, satu masalah saja daripada adab, itu lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada kamu mempelajari 70 bab daripada bab ilmu. Jadi maknanya lebih mementingkan adab, ya, sedikitnya ilmu dengan adab lebih mulia daripada banyaknya ilmu tanpa adab. Sehingga wasiatnya kepada anaknya untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu yaqulu qala li Malikun rahimahullah. Ya, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa telah berkata kepadaku Al-Imam Malik radhiyallahu taala anhu, gurunya, ya Muhammad, ya, Al-Imam Malik berkata kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, wahai Muhammad, ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Jadikanlah ilmumu itu ibaratnya seperti garam dan adabmu itu seperti tepungnya. Jadi maknanya ilmu itu ibaratnya untuk memperindah, untuk mendapatkan kemuliaan, ya, dengan melalui adab. Ya, ilmu tanpa adab itu akan terasa pahit, akan terasa hambar, tidak ada mulianya. Namun ilmu disertai dengan adab itu yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah ilmumu itu ibaratnya seperti garamnya saja. Yang lebih dipentingkan itu adalah adabnya. Ini adalah wasiatnya Al-Imam Malik kepada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Wa qala Abdurrahman ibnul Qasim khadamtul Imam Malikan radhiyallahu anhu 20 sanah. Fakana minha sanatani fil ilmi wa 18 sanatan fi ta'allumil adabi. Faya laitani ja'altul muddata kullaha adaba. Juga berkata Abdurrahman ibnul Qasim, ya, aku telah melayani Imam Malik radhiyallahu taala anhu selama 20 tahun. 20 tahun beliau melayani, belajar dengan Imam Malik. Fakana minha 2 tahun aku menghabiskan waktuku bersama Imam Malik untuk belajar ilmu agama. Dan yang 18 tahun aku habiskan untuk belajar adab. Faya laitani, seandainya aku habiskan seluruh waktuku selama 20 tahun bersama Imam Malik untuk belajar adab. Jadi beliau melihat bagaimana pentingnya, mulianya adab. Bahkan beliau berharap agar selama 20 tahun itu semuanya digunakan untuk belajar adab. Gila idza jama'al muallimu thalathan tammatin ni'matu biha 'alal muta'allim. Dikatakan oleh para ulama bahwa seandainya seorang guru itu memiliki 3 sifat ini, maka akan sempurna nikmat bagi santri-santrinya. Santri-santrinya itu akan mendapatkan nikmat yang sempurna jika gurunya memiliki 3 sifat ini. Apa itu? Yang pertama adalah as-sabra. Gurunya itu memiliki sifat sabar di dalam mendidik santri-santrinya. Lalu yang kedua adalah at-tawadhu. Gurunya itu memiliki sifat tawadhu, merendah-rendah hati. Dan yang ketiga wa husnul khuluqi, dan akhlak yang baik. Jika guru memiliki 3 sifat ini, sempurna nikmat bagi seorang santri. Wa idza jama'al muta'allimu thalathan tammatin ni'matu biha 'alal muallim. Dan jika santri memiliki 3 sifat ini, sempurna nikmat bagi gurunya. Yaitu jika santrinya memiliki 3 sifat ini, yang pertama adalah al-aqla, yaitu berakal, santrinya itu berakal. Dan yang kedua adalah al-adab, nah, santrinya itu memiliki adab, ya, terhadap gurunya, sehingga ilmunya akan menjadi bermanfaat.
ilmu tanpa adab tidak manfaat ilmunya. Dan yang ketiga adalah husnal fahmi, yaitu pemahaman yang baik. Jika santri memiliki 3 sifat ini, maka sempurna nikmat bagi gurunya. Ini menunjukkan pentingnya adab untuk kita mendapatkan manfaat daripada ilmu kita. InsyaAllah yang lain kita kaji lagi pada lain kesempatan. Semoga Allah memberi hidayah atau taufik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.